Jumpa lagi dengan Kak Feli. Hari ini Kak Feli akan membagikan cara bagaimana membagi jalan saat mengendarai mobil. So, buat kalian yang penasaran, tetap ikuti video kita kali ini ya. Oke, sahabat Kak Feli, dalam video part yang kemarin itu kita latihannya itu di sana di tanah lapang. Untuk hari ini kita memilih jalan yang agak bagus, karena untuk membagi jalan kita perlu latihannya itu lebih baik kita gunakan tanah yang udah ada aspalnya atau udah licin. Di sini kalian boleh lihat ada tanah jalan yang masih batu-batuan, ada juga di ujung sana yang udah mulus. Jadi kita pilih yang agak mulus di sana, karena seperti yang udah Kak Feli katakan, sebelum kita membagi jalan kita udah harus familiar cara membelokkan setir, cara ngerem. Nah, itu latihannya boleh di tanah lapang, tapi untuk membagi jalan kita udah ada satu tingkatan sedikit. Jadi kita tidak lagi latihannya di tanah lapang, tapi di jalan yang seperti di depan itu. Jadi sahabat Kak Feli, kita masuk ke gigi 1, kita jalan pelan-pelan. Sekarang sahabat Kak Feli boleh lihat kita udah mulai memasuki jalanan yang mulus. Untuk pemula itu pelan-pelan ya, jangan laju-laju, jangan sampai lebih dari 20 kecepatannya. Jadi untuk teorinya seperti ini ya. Kalau menurut Kak Feli, ini pengalaman Kak Feli sendiri. Kak Feli meletakkan sisi kanan, itu kaki kanan kita, yaitu pedal gas, itu sama seperti tepi kanan mobil. Jadi pada dasarnya di bawah gas yang kita injak itu adalah ban kanan, ban depan sebelah kanan. Jadi itu teorinya. Untuk bagi jalan sebelah kanan, ingat ban kanan depan itu posisi kaki pedal gas kita. Kemudian sahabat Kak Feli boleh lihat, jika kita memilih latihan pada jalanan mulus seperti di depan itu, yang ini karena kamera ya, jadi kita tidak sahabat Kak Feli tidak bisa melihat dari kamera yang Kak Feli sorot. Tapi jika kalian langsung terjun di lapangan untuk latihan nyetir, itu kalian bisa melihat ada garisan-garisan lurus bekas mobil-mobil lewat, itu selalu ada garisan-garisan itu. Jadi seorang supir itu di awal, supir pemula harus bisa melihat garisan-garisan yang ada di jalanan tersebut. Jadi semacam seperti feeling driver lah. Jadi seorang supir itu punya feeling di mana jalan yang kelihatan sering dilalui oleh supir-supir yang lain. Untuk bagi jalan, hendaknya para pemula itu belajar pertama kali bagi jalan di jalanan yang kendaraannya sedikit, atau bila perlu tempat khusus yang seperti ini, di mana tempat ini sering digunakan jadi tempat latihan bagi para pemula, sehingga itu tidak mengganggu kendaraan lain yang lewat, dan tingkat risikonya pun rendah. Di sana sahabat Kak Feli boleh lihat ini ini kaca spion kiri, jadi sekitar 30 cm jarak dengan bodi mobil dengan rumput yang ada di sebelahnya. Biasanya kalau pertama kali pemula berkendara bagi jalan itu, kita harus mampu untuk membuat mobil kita pada posisi yang lurus seperti itu. Jadi tetap, karena kita kan milih jalan yang tidak ada hambatannya nih, jadi kita bisa pada posisi yang tetap. Sedangkan untuk di sebelah kanan, seperti yang Kak Feli ungkapkan tadi, kita bisa lihat di depan itu ada garis seperti pembagi jalan
jalannya seperti terbagi dua, itu jangan sampai posisi ban mobil depan itu melebihi garis yang membagi jalan tersebut. Jadi itu pada saat orang aspal itu kan dia kan setengah-setengah nih, separuh kanan dulu, habis itu setelah selesai separuh kiri lagi. Jadi ada garis pembatas yang agak terlihat jika kita melihat jalan dengan real ya. Jadi kita harus bisa memposisikan kanan dengan kiri kita posisinya di mana, itu harus stabil. Oke sahabat Kak Feli, setelah kita menghidupkan mesin mobil, kita buka rem tangan, kemudian kita masuk ke gigi 1. Untuk pemula cukup gigi 1 aja dulu, tidak apa-apa, tidak masalah untuk tidak berputar, untuk tidak menggantinya pada gigi 2. Ini kita latihannya pelan-pelan. Ini kita belajar bagi jalan, jadi boleh sahabat Kak Feli lihat itu spion kiri itu tetap stagnan pada 30 cm di samping kiri. Kemudian yang kanan jangan sampai injakan gas kita atau ban kanan itu melebihi garis pembatas jalan. Kalau tidak ada garis pembatas jalan ya seperti Kak Feli sebutkan tadi, garis pembatas jalan itu biasanya dibuat oleh tukang aspal tanpa mereka sengaja. Kita belok. Jadi jangan sampai nengah ya, jangan sampai ke tengah. Nah, ini lihat posisinya nih. Misalnya kalau seperti ini, nih, nah ini kan otomatis kan jalanan yang di tengah ini terambil oleh mobil kita. Kalau ada mobil yang di belakang bisa nyeruduk mobil kita nanti, ataupun yang ke depan juga bahaya. Jadi kita ambil posisi ini. Lihat itu ada garis di sebelah kanan. Ini kaki pedal gas Kak Feli itu tidak menyentuh sebelah kanan. Sebelah kirinya juga ada posisi sekian senti. Ini untuk di tempat yang tanpa hambatan. Karena ini kan ceritanya kita baru belajar mau membagi jalan. Ini boleh dilakukan beberapa kali ya. Jadi tidak, karena hari ini Kak Feli juga orangnya jarang juga buat konten. Paling seminggu sekali di saat hari Sabtu atau Minggu Kak Feli sempatnya buat konten. Jadi karena keterbatasan waktu ya Kak Feli singkat-singkatkan saja. Jadi hari ini kita langsung ke jalan besar. Tapi untuk sahabat pemula itu lebih baik keliling-keliling aja ke jalan-jalan yang kosong tadi, sering-sering sampai lancar. Nah, barulah. Ini untuk nanjak, ini Kak Feli tetap nih pakai gigi 1. Kalau pemula dapat hambatan tanjakan seperti ini di pertama kali latihan, ya udah biarkan aja pakai gigi 1. Aman. Ini suara mobilnya dah agak lain, jadi kita Kak Feli pindah ke gigi 2. Tapi kalau tadi di tempat yang tanpa hambatan baru belajar, sahabat masih ragu untuk mutar untuk masukkan gigi 2, ya udah gigi 1 aja dulu sampai familiar gigi 1, belajar pelan-pelan gigi 2, dah familiar gigi 2, belajarlah pelan-pelan ke gigi 3. Jadi seperti itu, pakai feeling aja. Karena kebanyakan driver pemula itu kalau mau terampil ya belajarnya selain teori praktek juga pakai feeling. Kalau seorang driver pasti punya feeling yang baik. Nah ini sahabat Kak Feli boleh lihat, ini kita udah ketemu garis pembatas yang asli. Jadi ini kelihatan nih garis pembatas nih, ada lainnya yang warna putih. Nah kalau yang seperti ini lebih jelas, jadi kita bisa membuat posisi kita. Tapi jalannya tidak sebesar yang tadi, ini agak sempit. Jadi ya kita kondisikan, jika misalnya kita membawa Avanza, ini kan Kak Feli bawa Avanza nih, otomatis Kak Feli memposisikan diri Kak Feli ya sebesar Avanza itu. Jika memang Kak Feli bawa
Agia yang lebih kecil ya Kak Feli posisikan diri Kak Feli ya seperti sebesar mobil Agia, ataupun bawa Kalia misalnya ya posisinya juga seperti besar Kalia. Kalau truk bagaimana Kak Feli? Ya sama seperti itu. Jadi semakin kecil mobil ya semakin terasa kecil kita, semakin besar ya diri kita juga, kita memposisikan badan kita ya sebesar itu. Jangan sampai badan kita menyentuh tembok atau menyentuh parit misalnya, itu tergantung feeling kita. Jadi driver itu harus mempunyai feeling yang baik dalam berkendara. Ini kita lanjut terus. Ini karena ini jalan perkantoran ya. Ini kita di Bengkayang, jalan perkantoran menuju tadi kita meninggalkan kantor bupati, jadi sekalian promosi nih. Tadi kita latihannya ke depan kantor bupati Bengkayang. Jadi ini kita mau keluar ke jalanan besar. Jadi ini garis-garis pembagi jalan juga udah mulai terang, mulai cerah. Kalau tadi kan putus-putus, nah ini mulai cerah. Bawaannya santai ya, jangan tegang. Jadi bawaannya pelan-pelan aja. Tuh tidak ada juga yang dikejar ya, karena kita juga berlatihan. Kira-kira 20, kecepatan 20 atau 25 ya sedanglah untuk pemula. Tapi ingat, jangan langsung ke jalan seperti ini kalau belum siap. Jadi harus sering-sering keliling ke jalan yang seperti tadi. Karena ini kita tidak punya waktu lagi mau bikin video tutorial langsung di jalan besar. Nah ini hari ini ya udah kita langsung aja lah praktek sampai di jalan yang besar. Di jalan besarnya juga kita pilih bukan yang tempat yang hiruk pikuk ya, nanti kita buatkan lagi nih konten yang isinya jalanan yang macet seperti di tengah pasar. Tapi untuk hari ini, nah ini lihat, ini jalannya juga agak besar, jalan lintas negara, karena di ujung sana itu Malaysia, sebelah sininya Bengkayang. Jadi ini seperti inilah jalan menuju perbatasan. Jadi tidak juga terlalu kecil, tapi tidak juga terlalu besar. Pembatasnya pun, garis pembatasnya pun warna oranye, tidak lagi warna putih. Nah ini dilihat ya sahabat Kak Feli, kita mau berlintas dengan mobil lain. Nah, jangan sampai kaki kanan kita melebihi garis oranye. Jadi posisikan kaki kita, diri kita itu jangan sampai lewat garis batas. Jadi kalau untuk bagi jalan sih pada dasarnya hanya seperti itu, tidak terlalu susah. Yang bikin susah itu karena nyalinya aja yang belum terkumpul. Kalau nyalinya udah terkumpul, ya pelan-pelan pasti terbiasa. Ini karena hari ini juga hari Sabtu, orang-orang pada ramainya di pasar, tidak di kampung seperti ini, jadi jalanan cukup lenggang. Kalau sahabat Kak Feli mau belajar latihannya di jalan, ya pilihlah waktu-waktu yang sunyi. Jadi jangan pula pas hari raya Lebaran misalnya, pas orang lagi kunjungi, kita belajar nyetir, dah lah. Jadi kita cari jalan yang pada timing yang pas, pada saat yang sunyi. Kalau untuk ngijak rem, ngijak kopleng, nah ini disesuaikan. Kalau pas nurun seperti ini, koplengnya diinjak, fullkan. Pelan-pelan kita injak gas, pelan-pelan kita injak remnya. Ngelepaskannya juga pelan-pelan nanti. Pelan-pelan kita lepaskan rem, pelan-pelan kita lepaskan kopleng. Injak gas pelan-pelan. Jadi seperti itu. Pada dasarnya sih hanya bermain di feeling ya.
sehebat apapun teori yang kita punya, sehebat apapun orang yang melatih kita, kalau feeling kita ndak bagus ataupun nyali kita ciut, ya ndak akan pandai-pandai. Jadi kita parkirnya di sini. Jadi hanya ini tutorial kita hari ini, cara membagi jalan. Semoga video kita kali ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat Kak Feli yang ingin belajar bagi jalan. So, jangan lupa like dan klik tombol subscribe serta bagikan link kita pada hari ini di semua media sosial yang kalian miliki. See you in my next video. Bye bye.